Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya awali dengan ucapan salam, ucapan sapa dan doa-doa terbaik untuk kita semua. Wahayyikum tahiyatul islamiyah, tahiyatul ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Al-Imam Hasan Al-Basri menyampaikan, tidaklah orang itu pandai dalam bersyukur sebelum lisannya itu mudah mengucapkan kalimat hamdalah. Maka bagi kita yang memudahkan lisan ini mengucapkan kalimat hamdalah, yaitu kalimat alhamdulillahirabbil alamin, salah satu ciri orang yang mudah bersyukur dalam kehidupannya. Maka sekali lagi kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat walhamdulillahi ala kulli hal. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Semoga kita senantiasa tidak hanya semangat dalam mempelajari hadis dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu, kita lebih mengoptimalkan untuk juga meniru terkait dengan akhlak mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita dimampukan dan dimaukan oleh Allah untuk menjadi umat beliau yang nantinya insya Allah mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir, terjun yang seizin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon diikuti dengan satu doa ini kita mengawali majelis singkat kita sambil kita sedang dipenjarakan oleh sholat isya kita. Kita awali dengan satu doa yang termaktub pada surat yang kita sebut dengan Asy-Syu'ara ayat yang ke-85, 83 dan 84. Mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami memohon ampukan kepada kami untuk bisa memahami hikmah-hikmah terhadap episode kehidupan kami. Jadikan lisan ini, jadikan kami mampu berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang solih di kalangan kami. Dan jadikan lisan ini mampu memberikan sebuah pengaruh, memberikan nasihat dan hal-hal kebaikan, sehingga orang-orang yang kami cintai, keturunan kami menjadi keturunan yang insya Allah baik, bahkan menjadi ahli surga insya Allah. Cocok versus cekcok, itu tema di kesempatan malam hari ini. Cocok versus cekcok. Seharusnya kalau cocok nggak usah cekcok, tapi kalau cekcok apakah cocok? Belum tentu Pak ya. Baik, saya awali dengan pembahasan yang terkadang kita itu tidak sadar akan sebuah nilai-nilai yang ada dalam kehidupan ini. Jadi poin yang pertama, saya ingin membangun satu kesalahan kita, yaitu kita ini sering tidak sadar terkait dengan apa? Apapun juga. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, bahkan terkadang apa yang kita yakini. Kita itu nggak sadar. Kita mengucapkan, kita melakukan, tapi kita nggak sadar tentang apa yang kita sedang lakukan dan sedang alami. Contoh kecil. Bapak Ibu, nanti malam panjenengan akan bersih-bersih diri, lalu kemudian ya sekitar jam 9 malam nanti, lalu Bapak Ibu melanjutkan masuk ke kamar tidur, lalu melaksanakan satu aktivitas yang kita sebut dengan istirahat. Pertanyaan saya, apa yang sedang dilakukan saat istirahat itu Pak? Bapak Ibu lagi ngapain? Tidur. Pertanyaan saya, tidur atau mati Pak? Tidur atau mati? Ayo coba. Ibu bilang sama suami, Pak, aku tak
Aku tak tidur dulu apa aku tak mati dulu, Pak? Coba kita bandingkan. Yang kita ucapkan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nggak ada kata tidur di situ. Yang ada adalah kata-kata amut. Apa artinya amut? Aku mati. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Aku, Pak. Amut itu aku mati. Berarti nanti malam kita itu istirahat. Nah, istirahatnya kita, aktivitas namanya adalah mati apa tidur? Mati. Yang kedua alasannya, definisi mati dalam bahasa Indonesia itu adalah ketidakmampuan kita untuk mengatur tubuh kita. Ketika kita tidak mampu mengatur tubuh kita, ini nih saya atur, Pak. Saya ke kanan, tangannya bergerak. Tangan kiri saya naik ke atas. Jempol saya tunjukkan. Ini namanya saya bisa mengatur tubuh ini. Saya sedang hidup. Kalau orang mati itu tidak mampu mengatur tubuhnya, itu salah satu definisinya mati. Pak, tadi malam, Bapak bisa mengatur irama, intonasi, nada, volume, paham Pak ya? Nah, bisa mengatur nggak Pak? Nggak bisa. Ibu bisa mengatur igauannya mungkin? I love you Papa, misalnya gitu ya. Suaminya lagi sholat tahajud di samping, Papa siapa ini ya? Kok tiba-tiba istri mengigau dengan kalimat itu? Nggak bisa mengatur. Berarti kalau tadi malam kita nggak bisa mengatur tubuh kita, berarti kita tadi malam sedang mati. Alasan yang ketiga, ada yang hafal doa bangun tidur? Hafal, yang populer, yang tidak populer. Di dalam Islam ini banyak amalan-amalan, atau kita sebut saja bacaan, atau lebih tegas lagi doa-doa yang itu dalam satu aktivitas versinya banyak. Gampangnya saja lah, doa iftitah dalam sholat versinya ada 12 riwayat. Mau yang panjang kabiro, mau yang sedang-sedang Allahumma baini, bahkan ada yang pendek sekali Pak. Mau tahu Pak, riwayat Imam At-Tirmizi saya beritahu kan, nanti panjenengan pindah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Loh, cuma 6 kosakata Pak doa iftitah. Bapak pakai kabiro, pakai Allahumma baini, Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma panjang Pak. Pilihan mana Pak? Bukan masalah banyak versinya, jangan kita perseterukan antara kedua hal yang berbeda ini karena banyaknya versi. Tapi yang kita lihat adalah hikmahnya. Apa hikmahnya? Salah satu hikmah kata Imam Hasan Al-Basri, kembali saya kutip dari ucapan beliau, kalau banyak versi doa-doa Bapak Ibu, itu artinya adalah untuk mempermudah kita. Kalau panjenengan lagi sholat bisa panjang, sholat malam gitu ya, sendirian, paling enak pakai kabiro walhamdulillah, karena maknanya enak. Tapi kalau yang sedang-sedang Allahumma ba'id baini, silakan. Tentang mengingat dosa pakai Allahumma ba'id baini. Tapi kalau pas sholat duhur di kantor, imamnya cepet, panjenengan pakai kabiro walhamdulillah, pas imamnya sudah Allahu Akbar ruku, panjenengan masih doa iftitah misalnya. Ini indahnya Islam. Sama halnya dengan doa bangun tidur, itu bukan cuma satu versi, bukan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Enggak, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dari Sunan At-Tirmizi, nanti kita akan temukan doanya itu indah Pak. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Ya Allah, aku bersyukur, segala puja dan puji bagi Engkau yang telah menyehatkan tubuhku. Jadi pas bangun tidur itu, tubuh itu sehat. Karena bangun itu sudah sehat. Lihat kalimat yang kedua. Waradda alayya ruhi. Engkau telah mengembalikan ruhku. Waradda alayya ruhi. Engkau telah mengembalikan ruhku. Berarti tadi malam ruh kita Pak di mana? Di tubuh kita atau bukan? Tidak. Dan apa definisinya? Kalau tubuh ditinggalkan ruh, definisinya apa? Tubuh kita sedang mati. Loh, kita sepakat itu. Contoh ini ya, saya mati sekarang. Saya sekarang mati.
tiba-tiba saya mati. Saya berharap semoga saya meninggal dalam kondisi memberikan kebaikan dalam dakwah. Itu niatan dan harapan saya tertinggi, Pak. Misalnya saat ini saya mati, kan banyak ya para dai-dai yang meninggal saat menyampaikan kajian-kajian atau dalam proses beliau-beliau sedang berdakwah. Saya mati nih, Pak, mati. Maka apa yang hilang dari tubuh saya? Ruh. Kalau ruh kemudian kembalikan sama Allah, dikembalikan ke tubuh saya, maka saya hidup. Ya kan itu definisi mati. Ini kan saya mati, berarti ruh saya kan nggak ada ini. Nanti sama Allah dikembalikan, maka saya hidup. Kita meyakini kalau tubuh itu nggak ada ruhnya, tubuh itu mati. Ya kan kita nggak tahu, Pak, ya kapan mati kita, ya. Saya duluan atau panjenengan duluan? Monggo kalau mau duluan, saya ikhlas kok, Pak. Kalau aja panjenengan mau duluan dari saya, silakan. Berarti dengan 3 alasan ini sebenarnya aktivitas kita di malam hari nanti kita akan mati, bukan tidur. Makanya Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi, pakar tafsir dari Mesir, indah menyampaikan sebuah hikmah. Kita itu nggak usah takut mati, karena tiap hari kita sudah dilatih mati. Bahkan kita sehari, Pak, latihan matinya kan nggak sekali toh. Habis ini ada yang mau latihan habis ini. Saya lihat nanti bisa jadi habis ini ada yang mau latihan. Mungkin saking memahami materi saya itu, beliau itu menikmati sekali. Nah, itu kan sudah mau tanda-tanda mau. Jadi tolong bilang sama sampingnya, Pak, aku tak tidur dulu. Kalimat itu diganti, Pak, sekarang. Pak, aku tak mati dulu ya. Maka kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, kita itu seharusnya nggak takut mati, karena setiap hari kita dilatih mati. Coba lihat anak-anak muda itu, Pak. Tahu olahraga parkur? Ya, lompat dari lantai 1 ke lantai 1, nanti lompat lagi dari lantai 2 ke lantai 2, sampai lantai 20 ke lantai 20. Kenapa anak itu tidak takut, Pak? Lompat dari bangunan lantai 20 ke bangunan lantai 20. Kenapa nggak takut? Karena tiap hari dia latihan. Lah kita ini sehari bisa sampai 5 kali. Berapa, Pak? Coba malam. Ayo, Pak. Panjang latihan mati malam. Ya, 1 pasti. Siang. Terus? Mar subuh kan dia? Enggak, Bapak-bapak enggak. Anak muda itu habis subuh mati lagi. Berarti anak muda itu bisa jadi 3 sampai 4 kali latihan mati. Maka Syekh Mutawalli melanjutkan, yang seharusnya kita takuti bukan masalah matinya, karena kita pasti mati. Yang kita takuti, khawatirkan modal kita tidak cukup untuk mati. Modalnya bukan kematian. Maka teman-teman HIV itu Masya Allah indah. Kemarin saya minta teman juga meng-up potongan video saya. Cukup banyak yang mengomentari teman-teman HIV yang di TikTok gitu. Teman-teman HIV itu pernah bilang, kita ini di dunia bukan untuk tinggal, tapi untuk meninggal. Kalau pengen tinggal, itu nanti di surga. Jangan nyari tinggal di dunia ini. Tugas kita untuk meninggal. Tinggalnya nanti itu di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bapak dan Ibu, itu contoh kecil. Kita ini tidak sadar apa yang kita ucapkan itu kalau menghilangkan kesadaran kita, dan itulah haula wala quwata illa billah. Kita mengucapkan A, tapi kita tidak sadar sedang melakukan A. Contoh yang kedua, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, mana yang penting dalam hidup ini? Kesan atau pesan? Pesan atau pesan? Ya, mana yang paling penting, Pak? Ini kita tidak sadari. Kita ambil sekarang contoh Rasulullah SAW, baru kita masuk kepada tema tentang keluarga. Yang sering kita lupakan dari sosok Rasulullah SAW itu kesan. Kita lebih banyak berbicara bagaimana sunnah Rasulullah. Kita banyak berbicara tentang dakwah Rasulullah. Dimulai beliau terstatuskan menjadi Nabi sampai wafatnya beliau. Berapa tahun itu, Pak? Beliau mulai jadi Nabi sampai wafat beliau berapa tahun? 23. Banyak sirah yang menceritakan tentang hal itu. Woi, Masya Allah. Tapi kenapa kita lupa 0 sampai 40 tahun beliau? Padahal itu durasinya lebih panjang. Dosen saya menyampaikan,
Yang paling penting sebenarnya adalah dari 0 sampai 40 tahun Rasulullah itu, karena durasinya lebih panjang dan itu pondasinya beliau. Baru setelah itu akan kita membincangkan 40 sampai 63 tahun Rasulullah. Dan beliau memberikan sebuah kalimat, 0 sampai 40 tahun Rasulullah sedang membangun kesan. Baru setelah beliau menjadi nabi, beliau menyampaikan pesan. Contoh lihat bagaimana Rasulullah membangun kesan. Kita populer lah mendengar kisahnya ketika kabilah-kabilah di Quraisy bingung siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad. Lalu kemudian mereka sepakat siapa yang pertama kali muncul dari pintu masuknya ini, maka dia yang kita sepakati. Qadarullah, Rasulullah yang muncul. Nah menariknya, semua pemimpin kabilah 4 itu sepakat Muhammad yang ditunjuk. Kenapa? Karena sebelumnya punya kesan yang baik Rasulullah ini di depan kaum Quraisy. Maka setelah itu, setelah meletakkan, berhasil menghindarkan pertikaian, perseteruan, bahkan nanti pertengkaran di antara kabilah itu, sampai letaknya kemudian Hajar Aswad di tempatnya, di rukun Aswad itu di Ka'bah. Mulai saat itu Rasulullah punya julukan apa Pak? Al-Amin. Karena membangun kesan. Rasulullah nggak berucap. Itu yang sering kita lupakan, membangun kesan. Kebanyakan kita berbicara pesan. Maka rumusnya itu pesan kita akan didengarkan kalau kita sudah punya kesan yang baik. Nah sama halnya dalam urusan rumah tangga ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang enak itu banyak anak, banyak harta, atau banyak istri, Pak? Mohon maaf Ibu ya, saya nanya bapak-bapak dulu ya. Pak, yang paling enak itu banyak anak, banyak harta, atau banyak istri, Pak? Yuk pilih salah satu. Sekarang saya tanya, banyak anak, banyak rezeki, atau banyak anak, banyak masalah? Ibu yang jawab ini ya. Kalau yang ini Ibu langsung menjawab ya. Pak, banyak anak banyak rezeki atau banyak anak banyak masalah? Kenapa saya nanya ke bapak-bapak, Ibu? Karena untuk jumlah anak itu bapak nggak akan mikir. Coba kalau saya nanya sama anak-anak yang mau nikah itu, Mas, nanti punya anak berapa? Ya terserah Allah takdirkan, Ustaz, mau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kata si suami. Tapi ketika saya tanya istrinya, Mbak, nanti mau pingin punya anak berapa? Oh itu 2 aja katanya gitu. 2 aja. Karena yang bingung istri 9 bulan ngandung, yang suami isi going. Tahu artinya isi going, Pak? Nyantai. Pak, banyak anak banyak rezeki atau banyak anak banyak masalah, Pak? Ya? Begini, surat yang ke-23 ya, surat Al-Mu'minun ayat ke-55 dengan 56. Ayah sabuna annama numidduhum bihi mimali wa banin. Apakah kamu mengira kalau kamu punya banyak anak dan banyak harta, maka lanjutnya ayat ke-56-nya, yusari'una lahumul khairat. Apakah nanti mereka merasa kalau punya banyak anak itu pasti baik ini? Bala yashurun. Enggak, kata Allah. Punya anak itu belum tentu baik. Tapi mereka itu enggak sadar dengan hal itu. Loh Ustaz, bukannya anak itu karunia? Iya, anak itu karunia. Bukan anak itu rezeki? Iya, ada hadis yang menyampaikan anak itu rezeki. Bahkan Allah itu kalau di dalam Al-Quran berbicara anak pasti pakai Asmaul Husna Allah yang Al-Wahhab. Nggak pernah menggunakan Asmaul Husna Ar-Razzaq. Ada sih dalam hadis anak itu adalah rezeki. Rezeki berarti Asmaul Husnanya pakai Ar-Razzaq. Tapi di Al-Quran setiap berbicara anak pasti pakai Al-Wahhab. Allah Maha Pemberi Karunia. Rabbana hab lana, Rabbi habli minas solihin, dan seterusnya lah.
Yang dimaksud dengan ayat ini, janganlah kamu mengira kalau kamu punya banyak anak, langsung kamu otomatis dapat kebaikan-kebaikan. Enggak, karena kita sepakati, mau anak itu karunia, mau anak itu adalah rezeki, anak itu hasil permintaan kita. Bapak kan nggak bisa milih anak, bapak bisa milih istri, ibu bisa milih suami. Tapi ibu nggak bisa milih anak. Sama halnya anak juga nggak bisa milih orang tuanya. Masih ingat? Kalau anak bisa milih orang tua, kayaknya si anak ini milih bapaknya jadi yang Raffi Ahmad kayaknya. Kali kalau anak bisa milih, tapi kan anak nggak bisa milih. Orang tua nggak bisa milih anak nggak bisa milih orang tua. Tapi siapa yang pernah minta? Anak. Siapa yang pernah minta anak, Pak? Orang tua. Anak nggak pernah minta dijadikan anak. Orang tua yang pernah minta. Hasil dari permintaan itu, maka Allah kabulkan, Allah beri. Berarti kita ini yang menerima. Orang yang menerima ini kewajibannya adalah setiap dia menerima sesuatu dari permintaannya, maka orang ini harus nanya sama yang memberi. Ini apa ini yang kau berikan? Statusnya apa? Allah jawab karunia, iya. Allah jawab ini rezeki, iya. Tapi jangan lupakan Allah jawab ini titipan. Nah, inilah yang sering kita lupakan, Mbak. Sama halnya dengan pasangan, itu juga titipan. Kita ini nggak pernah memiliki hak milik. Kita hanya punya hak pakai. Karena semuanya titipan. Nah, karena titipan inilah nanti akan muncul pertanggungjawaban. Maka kenapa pada surat Al-Mu'minun ini tadi dikatakan adalah setiap kepemilikan anak yang banyak tidak langsung akan menjadi otomatis kebaikan. Maka mohon maaf, ayat ini seharusnya memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan bagi mereka yang sampai detik ini Allah takdirkan masih belum punya keturunan, Pak. Karena ayat ini menenangkan mereka yang nggak punya keturunan. Ayat ini tidak menenangkan bagi mereka yang punya anak loh. Ini ayat ini agak horor bagi kita yang punya anak. Kenapa? Allah sudah mengatakan jelas-jelas nggak langsung dapat kebaikan kok dengan kepemilikan anak yang banyak. Tapi yang saya ambil adalah la yashurun. Mereka itu nggak sadar. Kita ambil beberapa kasus. Maka Bapak Ibu, pertanyaan saya ajukan lagi. Banyak anak, banyak harta, atau banyak istri, Pak? Pilih, Pak. Banyak harta. Karena di ayat ini nggak ada banyak istrinya, Bu ya. Nah, nggak masuk itu, Bu ya. Karena ayat ini kan cuma banin, mal, banin, harta dan anak. Istri nggak masuk di sini, Pak ya. Jadi nggak usah kita bahas. Sepakat, Pak? Ya. Daripada nanti pulang rame, Pak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada hal yang kita lupakan. Kita itu sadar kalau kita sedang berkeluarga, sebenarnya kita itu sedang menikmati satu kata. Apa itu? Kita ini sudah cocok sebenarnya. Rumah tangga itu sudah cocok. Bapak punya istri, istri punya suami, orang tua punya anak, dengan semuanya termasuk episode takdirnya Allah, itu sama Allah itu sudah cocok. Ini pembahasan yang umum, iya, tapi izinkan ada sudut pandang satu yang terkadang dilupakan. Apa itu? Kecocokan itu kan, kecocokan itu harus diselesaikan dengan apa, Pak? Cocok. Bukan. Dengan cara komunikasi supaya cocok. Kecocokan itu dibangun dengan ini, dengan memahami, dengan ini. Silahkan. Itu siapapun bisa berbicara. Namun izin satu yang sering dilupakan, Mbak. Adanya kecocokan. Yang itu bukan masalah ilmu yang sosial. Contoh misalnya, ada sebuah kalimat gini, 70% berkeluarga, aktivitasnya bernama ngobrol. Misal ini, Pak, ada sebuah tulisan yang saya baca, 70% berkeluarga itu aktivitas paling banyak adalah ngobrol. Sampai ada tertulis di situ, nggak mungkin kalau suami istri itu salah satunya introvert. Do you know introvert, Pak? Yes, ya kayak dulu, yes gitu aja ya.
Apa itu? Pendiam. Kalau suami istri ada yang pendiam, itu berarti salah pasangannya. Karena suami istri itu nggak boleh pendiam, harus ngobrol. Karena 70% tadi aktivitas berkeluarga itu ngobrol dan ngopi, tambahannya satu, Pak ya. Maka apa yang terjadi? Kalau ada yang introvert, berarti di situ ada nggak ngobrol. Kalau nggak ngobrol, maka nanti muncul masalah. Sampai ada sebuah kalimat, ngobrol saja masalah. Apalagi kalau tanpa ngobrol, tambah banyak masalah. Loh, memang kan benar Bapak Ibu. Kita ini suami istri, mau nggak mau setiap hari pasti ketemu, sapa, tutur komunikasi, ngobrol. Dengan ngobrol saja itu kita bermasalah, cekcok. Apalagi kalau nggak ada obrolan, pakai bahasa isyarat, bahasa yang jelas saja kita bermasalah, cekcok. Apalagi bahasanya memang nggak ada bahasa hati. Itu tambah masalah. Loh iya, bahasa kalimat saja jadi masalah. Contoh, tiba-tiba seorang istri bilang sama suaminya, Mas, aku tadi malam mimpi. Nanti pas ulang tahunku itu, aku tuh dapat kalung, dapat cincin, dapat gelang, Mas. Aku tadi malam mimpi ya. Mimpinya kayak gitu. Pas ulang tahunku nanti, aku dapat cincin, gelang, kalung, Mas. Dan itu berlian lagi. Aku mau nanya, Mas kan sering ikut kajian, mau nanya, ini apa ya, tafsir mimpiku ini apa ya? Si istri bertanya. Lalu kemudian pas hari H, ulang tahun si istri ini, suami ngasih kotak, Pak, hadiah. Oh bagus packagingnya itu kotaknya. Lalu dikasihkan sama istrinya, senang istrinya. Pas dibuka, ternyata buku, judulnya buku tafsir mimpi. Iya, maka kata suami, kamu kan dulu bertanya, kan mimpi dapat kalung berlian. Nah, kamu buka di situ, kamu akan menemukan jawaban mimpimu itu apa. Ini menjadi sebuah cocok apa cekcok ini, Pak? Seharusnya istri ini kan ketika menyampaikan itu, suami harus apa, Pak? Harus paham. Apa yang harusnya dipahami oleh suami? Apa, Bu? Belikan. Ayo berangkat ke toko Mas. Malah suaminya berangkat ke toko Bu. Pak, engko nek udan deloken jemurane. Tak tinggal budal arisan tak ya, engko nek udan tolong deloken jemurane. Hujan turun. Suaminya melihat udan turun. Oh ya. Padahal itu apa pesannya, Bu? Ayo cinta dijupuk jemurane. Ini gimana cuma di telur. Pulang-pulang istri melihat pakaiannya tetap berada di jemuran dan basah. Lalu istri kata anak-anak zaman sekarang itu KZL, Bu. Kezel, Pak. Itu ya, zaman anak-anak saat ini KZL BGT. Skibidi gitu ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apalagi kalau komunikasinya itu tidak ada. Maka yang ingin saya sampaikan adalah mereka yang sedang berumah tangga itu ada sudah kecocokan. Tapi sekali lagi tidak berbicara tentang ilmu sosial di sini, harus ngobrol dan sebagainya. Ada satu yang dilupakan. Apa itu? Lihat kalimatnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Saya ambil dua kata saja, anfusikum azwaja. Masih ingat dulu Bapak Ibu mereview kembali, azwaja itu artinya yang berpasangan, tapi diawali yang berbeda. Saya ulang lagi, azwaja itu sering saya sampaikan di Masjid Al-Ihsan ini, kata azwaja itu yang berbeda dipasangkan. Yang berbeda dulu. Banyak kok ayat-ayatnya. Contoh konteksnya Nabi Nuh. Bapak Ibu bisa menebak ini. Ketika Allah menyampaikan pada surat ke-11 ayat ke-40, ihmil min kulli zawjaini isnaini wa ahlaka. Bawa yang berpasang-pasangan, wahai Nuh, masukkan ke dalam bahteramu, kapalmu.
Kalau kita lihat komik, buku, filmnya, yang dimaksud berpasang-pasangan ini apa, Pak? Binatang. Loh, binatang saja Allah menggunakan zauj yang berbeda dipasangkan. Berarti maksudnya bawa gajah yang jantan dan gajah yang betina. Ini yang dimaksud dengan zauj itu, yang berbeda dipasangkan. Apa perbedaannya? Ya jenis kelaminnya. Maka wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Maka yang berbeda dipasangkan ini juga termasuk manusia. Loh, hewan saja dianggap berbeda, ada jantan, ada betina. Coba kalau yang disuruh bawa gajah yang jantan tok. Sampai detik ini kita bisa melihat gajah nggak, Pak? Nggak bisa. Punah sudah gajah. Kok ya alhamdulillah Al-Quran menyampaikan seperti itu. Akhirnya anak-anak kita sering melihat gajah. Makanya di dalam Islam, khususnya keluarga, yang berpasangan itu juga harusnya tono itu nikah sama tini. Nggak boleh tono sama toni. Yang boleh toni sama loh, kok tini lagi? Tina. Tapi lihat kalimatnya, sebelum kata azwaja itu ada kata anfusikum. Kecocokan di sini sekali lagi kecocokan yang anfusikum, kesejiwaan. Saya tidak berbicara fisik yang tampak harus berkomunikasi, harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada unsur kita itu kenapa cekcok? Karena unsur jiwa kita bermasalah. Silahkan kita bangun sebuah kebaikan-kebaikan dalam keluarga supaya tidak cekcok. Silahkan dengan ilmu apapun, tapi ada satu diawali dulu, itu anfusikum dulu. Karena ayatnya menyampaikan anfusikum baru azwaja. Apa itu kesejiwaan? Jadi versi yang pertama, ketika seorang suami menikah dengan istrinya, itu Allah sudah memberikan ridhonya. Kamu ini sudah cocok versiku, kata Allah. Ingat, kalau Allah sudah punya versi, Allah punya definisi, kita ngikut dulu saja. Soalnya kalau kita menyalahi definisinya Allah, pasti nanti kita akan merasakan tidak nyaman dalam kehidupan ini. Saya ulang lagi, Allah sudah punya definisi sendiri. Kamu ini cocok, anfusikum azwaja. Yang surat Ar-Rum ayat 21 itu loh, Pak. Kata Allah, kamu ini udah cocok. Kenapa? Karena ruhmu dengan ruh dia sudah aku pertemukan. Baru urusan fisik kita, ikhtiar kita. Tapi ruh di antara pasangan itu sudah Allah cocokkan. Kan terjemahannya kan Allah menjadikan dari pasanganmu itu ikatan-ikatan kebaikan dalam pernikahan itu. Maka yang seharusnya jangan kita lupakan setelah menikah itu bukan masalah komunikasi, itu silahkan. Bukan masalah bonding, bukan masalah ini hak dan kewajiban, itu silahkan. Tapi yang pertama adalah ikatan ruh kita antar pasangan itu harus difikirkan. Itu yang sering tidak kita sadari. Makanya ada satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan, riwayat Imam Ahmad, kenapa terjadi sebuah permasalahan, maka Rasul menyampaikan sesungguhnya setiap adanya sebuah perpisahan dalam sebuah ikatan itu pasti salah satunya adalah pelaku maksiat. Kalau terjadi sebuah permasalahan dalam rumah tangga, Pak, kemudian harus pisah, maka salah satunya pasti pelaku maksiat, ada dosa di situ. Dan ternyata pembuktiannya benar. Dari mana buktinya dan datanya? Keluar dari Pondok Mutiara ini, putar balik, mentok ya kanan. Nanti sebelum jalan misa itu kiri, Pak, mentok kanan. Nanti ada SPBU masih mau mentok kiri. Nah, itu nanti ada kantor Pengadilan Agama Sidoarjo. Sekadangan, Pak, ya. Nah, di situ ya. Saya sering lewat situ karena harus ngantar ibu saya masih dinas di PA Sidoarjo. Ya, ibu saya sebagai mediator di PA Sidoarjo. Itu kan datanya jelas. Kenapa pisah? Karena ada selingkuh. Nah, selingkuh ini pelaku maksiat, ini dosa. Sekarang mulai banyak yang itu alasannya. Hadirin jamaah sekalian, maka bagaimana kita membangun ruh? Ada sesuatu di dalam tubuh kita yang sudah Allah definisikan. Kamu cocok kok, cocok kata Allah. Cuma kita ini yang bikin cekcok. Padahal ruh kita itu cocok, ruh kita itu dalam hati sudah cocok. Allah sudah bikin definisi sendiri. Cocok kamu itu. Cuma kita bilang enggak ya Allah, cekcok. Karena kita menyalahi definisi Allah. Ingat, rumusnya kalau kita menyalahi definisi Allah, hidup kita pasti tidak tenang. Kita buktikan. Kembali kepada kisah Nabi Nuh.
wa ahlaka, tadi itu bawalah yang berbeda berpasangan itu dan keluargamu aku selamatkan. Kata Allah menjanjikan keluargamu aku selamatkan. Apa Pak definisi keluarga? Ada suami, ada istri, ada ini keluarga. Tapi ternyata berlanjut ayatnya 41, putranya Nabi Nuh malah meninggal. Wahya tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Anaknya malah naik gunung. Singkat cerita, anaknya Nabi Nuh tenggelam. Janjinya Allah Pak, keluargamu aku selamatkan. Tapi ternyata ada keluarganya Nabi Nuh yang tidak selamat. Kalau bapak-bapak sebagai Nabi Nuh mempertanyakan nggak janjinya Allah itu Pak? Keluargamu aku selamatkan, kata Allah janji. Kok malah ada yang nggak selamat? Allah ini nggak nepati janji. Maka kemudian Nabi Nuh bertanya pada ayat yang ke-45-nya, wana danuhu rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, anakku itu keluargaku. Dan janjinya benar memang. Engkau sebaik-baik pemutus kebaikan. Keluar anakku termasuk keluargaku. Berarti kan Nabi Nuh mengatakan definisi keluarga itu adalah suami, istri dan anak. Tapi Allah mengatakan beda definisinya. Kata Allah apa? Wa qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Anakmu itu bukan keluargamu. Kenapa? Innahu amalun ghairu sholih. Dia itu punya amal yang enggak baik. Berarti apa perbedaannya? Definisi tentang keluarga. Versi Nabi Nuh keluarga itu suami, istri, anak. Definisinya Allah suami, istri, anak yang soleh. Akhirnya nggak tenang Nabi Nuh. Ya kayak kita ini Pak. Allah bikin definisi musibah itu baik. Kata Allah musibah itu baik. Dari mana? Dari lisan Rasulullah menyampaikan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang diinginkan Allah baik dikasih musibah. Tapi maaf versi kita Pak, Bu, musibah positif apa negatif? Negatif. Gak enak ya Allah, gak enak musibah. Kata Allah enak. Sakit. Baik atau buruk Pak versi kita? Ayo harus kita akui buruk. Versi Allah baik. Ada 9 keutamaan orang sakit. Salah satu yang populer apa? Dengan sakit itu hilang dosa kita. Dengan sakit itu kita nikmat beribadah kepada Allah. Berarti sakit itu nikmat. Tapi kita ngomong gak enak ya Allah, gak enak. Tambah akeh duit cinta ya Allah, gak sakit ini ya Allah, tambah gelu. Kata Allah baik. Sehingga pada titik ini adanya perbedaan definisi itulah yang membuat kita itu terkadang tidak bisa menikmati kehidupan ini. Maka ketika Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, adanya kesejiwaan yang sudah Allah ikat dan itu baik. Maka pesannya kata para ulama, misalnya Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya, anfusikum itu adalah tidak serta-merta ketika Allah sudah memberikan cepet ini ruhmu terikat, sudah aku ridhoi, ruhmu satu dengan lainnya cocok, maka setelah itu selesai. Enggak. Harus ada yang kita lakukan, tapi tidak hanya berbicara sakinah, mawaddah, warohmah. Sakinah, mawaddah, warohmah ini perkara yang kita usahakan. Tapi jangan lupakan yang pertama tadi sebelum sakinah, mawaddah, warohmah. Apa? Kita memperkuat ruh di antara pasangan-pasangan kita atau ruh kita dengan anak kita. Kita kebanyakan berbicara sakinah. Ayo kita buat ketenangan dalam rumah tangga. Bagaimana caranya? Ini, silakan. Mawaddah, kasih istri itu tadi buku tafsir mimpi gitu Bu ya. Mawaddah itu kan bukti cinta. Ya makasih dikasih buku tafsir mimpi misalnya. Itu kan ikhtiar kita. Tapi yang kita lupakan adalah ikhtiar menjaga kesejiwaan itu tetap terikat. Tadi kita mengawali dengan kalimat mati. Yang hilang dalam tubuh saya apa Pak tadi? Ruh itu barang goib apa nyata? Goib. Yang goib bisa menggerakkan yang nyata Pak. Benar nggak? Ya kan? Yang goib bisa menggerakkan yang nyata. Goib. Ya. Setelah ini ada hal yang goib Pak. Sekarang ini goib, tapi setelah ini kan nyata. Apa ini? Azan.
Kan belum azan, berarti gaib kan? Nanti setelah azan tiba-tiba kita akan terdiam. Berarti perkara gaib bisa menggerakkan yang ya, nanti kita akan diam setelah ini. Kita buktikan. Kita dengarkan azan sholat isya terlebih dahulu. Yang saya hormati, kita lanjutkan. Yang sering tidak kita sadari itu perkara hal yang gaib sebagai faktor yang membuat keluarga itu cocok. Karena kebanyakan kita berbicara hal-hal yang terlihat saja. Silakan. Sebagaimana ruh, kita sering melupakan urusan ruh untuk kecocokan rumah tangga atau pasangan atau dengan anak. Sering kita lupakan urusan ruh ini. Padahal kita harus meyakini yang gaib itu bisa menggerakkan yang nyata. Saya ulangi lagi, yang gaib itu bisa menggerakkan yang nyata. Contohnya yang sederhana saja. Kalau Bapak Ibu pernah melihat orang di ruqyah, tiba-tiba orang ini melakukan tindakan-tindakan gerak tubuh yang macam-macam, yang menggerakkan itu apa? Ruh, bukan jin loh Pak. Kok masa ruh? Dan kita tahu jin makhluk gaib. Kenapa kita meyakini makhluk gaib bisa menggerakkan tubuh kita yang nyata, tapi kenapa kita tidak meyakini ruh itu bisa menggerakkan tubuh kita? Jelas-jelas Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, al-arwahu junudum mujannadah. Arwah itu artinya dalam bahasa Arab jamak dari ruh. Jadi ruh, arwah bahasa Arabnya. Cuma sayangnya diambil bahasa Indonesia, diserap dalam bahasa Indonesia, dipakai dalam kalimat yang konotasinya negatif. Arwah. Padahal arwah itu ya normal sebenarnya. Arwah jamak ruh. Al arwahu junudun mujannadah. Ruh itu sebagaimana pasukan. Dia tidak perlu mengenal, tapi kalau isyaratnya sudah keklik, sudah nyocok, sudah lakukan tembak. Nggak perlu siapa tahu siapa yang memerintahkan. Pokoknya kalau kalian mendengar bunyi tit tembak. Kenapa? Karena sudah nyatu tadi itu. Dan Bapak Ibu pasti merasakan, kadang-kadang ada sesuatu rasa dalam diri ini, kok aku ini cocok, kok aku ini seneng, kok aku. Itu berarti ruh kita segera menggerakkan tubuh kita. Sama halnya dengan anak. Maka pesannya bagaimana untuk menyehatkan ruh ini sederhana. Kalau ruh ini gaib, maka ruh ini perlu adanya protein, vitamin, apalagi Pak? Nutrisi, gizi yang juga harus gaib. Jangan yang gaib itu makan yang nyata. Horor. Loh iya, kalau gaib menikmati yang nyata, ini tiba-tiba Pak, ini makhluk gaib ini menikmati yang air yang nyata, tiba-tiba air ini habis demi sedikit. Horor apa enggak? Horor. Biarkan yang nyata menikmati yang nyata. Tubuh saya ini kan saya kelihatan nyata kan ya. Lah ini nyata. Saya tunjukkan. Nyata itu. Biarkan yang nyata menikmati yang nyata, biarkan yang gaib menikmati yang gaib. Maka bagaimana supaya ruh itu nyambung? Satu saja, nggak usah susah-susah kita praktekkan. Jangan lupakan perkara-perkara asupan kebaikan untuk ruh kita dengan pasangan atau ruh kita dengan anak kita, dengan kita mendoakan mereka. Satu. Loh Ustaz, itu sudah dipraktekkan. Saya jawab, silahkan Pak. Tapi kenapa dari dulu sampai sekarang cuma satu doanya? Bu, yuk ditambah. Panjangan mendoakan anak paling cuma Rabbi habli minas solihin. Tanya sama anak juga, nak kamu mendoakan ayah enggak? Paling cuma satu doanya. Apa coba? Pilih wali-walidayah. Masuk dari dulu sampai sekarang cuma satu. Maka terus ditambah variasi tadi, menambah bacaan-bacaan doa untuk pasangan atau untuk anak atau secara umum untuk keluarga. Khususkan itu. Caranya bagaimana? Ya tadi ditambah misalnya doa yang saya sebutkan di awal tadi. Ini kan doa yang tidak populer. Surat Asy-Syu'ara ayat 83-84 tadi itu, Rabbi habli. Biasanya Rabbi habli minas solihin. Ini kan Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin wa ja'alil lisana sidqin fil akhirin. Tambah doa yang lain.
Yang kedua, ini yang jarang kita lakukan. Kalau panjenengan melakukan apapun kebaikan-kebaikan, tolong niatkan untuk keluarga. Ini yang jarang. Khusus yang ini kita akui kita egois. Masih ingat ucapan saya di bulan yang lalu Pak tentang LGBT? Kenapa anak zaman sekarang banyak kena LGBT? Karena amal ibadahnya si bapak hanya untuk si bapak, nggak ditransfer kepada si anak. Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in, ketika lagi sholat lalu teringat anaknya, anakku di sana, tak sholat lagi wa azidu fi sholati li ahli, aku menambah 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat untuk aku sholat ini, aku niatkan untuk anakku, penjagaan anakku. Boleh sholat mutlak lah kita sebut kategorinya, tapi diniatkan sholat itu untuk anak. Kita kebanyakan amal ibadah kita niatkan hanya untuk diri kita sendiri. Maka panjenengan husnul khotimah insyaallah Pak. Hidup panjenengan akan tenang di akhir kehidupan ini. Tapi mohon maaf, tidak menjamin orang yang Bapak tinggalkan itu akan tenang dengan meninggalnya Bapak. Bapak insyaallah husnul khotimah, Ibu husnul khotimah, meninggal tenang. Tapi setelah Bapak meninggal, gak lama Pak, setelah dikubur sekitar 2 jam, lalu pembagian warisan, insya Allah tidak akan tenang. Kenapa? Karena kita kebanyakan berbicara pribadi. Maka yang terakhir ingin saya sampaikan satu amalan. Setiap kita melakukan apapun bapak-bapak, saya lihat kan bapak-bapak amalnya insya Allah, tapi anak-anaknya Allah alam. Ingat, kalau ingin melihat generasi kita itu baik atau melihat fenomena yang ada, mereka kena maksiat, mereka kena syahwat, gampang lihat sholatnya. Karena surat Maryam ayat 59 mengatakan seperti itu. Faqala min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa tabau syahawat. Sholat sama syahwat gabung. Kalau dia kena syahwat, pasti sholatnya masalah. Nah, sholatnya baik, syahwatnya hilang. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dan fenomenanya kenapa syahwat marah? Gampang saja, lihat aja masjid. Diramaikan siapa masjid? Sama anak-anak tua. Anak mudanya jarang. Berarti anggap saja mereka ini sholatnya masih ada tanda tanya. Saya tidak mengatakan bermasalah, ada tanda tanya. Kenapa masjid masih dikuasai anak tua? Anak mudanya tidak tampak. Giginya baru 2. Oh, giginya masih 2 Pak ya. Iya. Ya anak tua karena ya kita semuanya kan tua. Kata Imam Al-Qurtubi, mereka yang usianya 40 tahun itu sudah disebut dengan tua. Tapi kan kita harus sadar kalau kita dulu punya orang tua. Karena orang yang 40 tahun ke atas itu lali, lupa kalau dirinya itu anak. Karena sudah punya anak dan cucu bahkan. Maka mereka lupa kalau dirinya dulunya punya orang tua. Bapak kan sering mendoakan anak atau orang tua Pak? Ayo. Enggak. Saya buktikan. Bapak mendoakan orang tua, doanya berapa versi? Ayo bapak-bapak ini, bapak-bapak. Hah? Bapak yang sudah usianya 40, 50, 60, 70. Bapak mendoakan orang tua dengan doa berapa versi? 1. Mendoakan anak? Berapa? Doa untuk orang tua kan cuma 1 kan? Allahumma firli wali walidayya. Bapak-bapak ini kita. Tapi kalau kita mendoakan anak kita banyak apa dikit? Banyak. Berarti sebenarnya kita melupakan siapa Pak? Orang tua. Karena kita saat ini statusnya orang tua. Itu yang sering tidak kita sadari juga. Maka tolong satu ucapan ini Pak. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Bapak Ibu buka saja nanti kitab tafsir Qurtubi, kitab tafsir Ibnu Katsir pada surat ke-52 ayat ke-21. Surat At-Tur ayat ke-21. Nanti di situ ada tafsirannya. Salah satu riwayat disampaikan oleh At-Tabrani dalam yang diucapkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tentang orang yang kalau ingin berkumpul dalam kebaikan, maka setelah melakukan sebuah kebaikan, ucapkan kalimat ini. Ya Rabbi qad amiltu li walahum. Ya Rabbi qad amiltu li walahum. Bapak melakukan kajian majelis taklim di sini dapat kebaikan li untukku ya Allah, tapi walahum untuk mereka juga.
Ibu yang zikir niatkan untuk ibu dan juga walahum untuk mereka. Inilah yang nanti menguatkan di antara ruh kita. Kita dapat asupan berkah, rahmat, ampunan, syafaat dan sebagainya. Ini ghaib dan inilah dinikmati oleh ruh kita. Ruh kita sehat, maka nanti akan tertransferkan kepada ruh orang-orang yang kita cintai, maka akan terkait dengan sebuah kecocokan itu tadi berdasarkan dari dalam tubuh kita. Ruh. Maka sering-sering mengucapkan apa tadi Bapak Ibu? Ya Rabbi, qad amiltu li walahu. Ya Allah, aku melakukan semua kebaikan-kebaikan ini, aku niatkan untukku dan untuk mereka. Endingnya Allah kumpulkan dalam kebaikan, khususnya di puncak kebahagiaan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dulu yang dapat kami sampaikan. Jangan lupakan sebuah kalimat kita tutup. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini Allah ridhai, Allah berkahi, Allah berikan pahala, Allah berikan ampunan yang tidak hanya kita niatkan untuk diri kita, tapi juga orang-orang yang kita cintai. Maka kita tutup dengan satu ucapan ini. Mohon diikuti. Ya Rabbi, qad amiltu li walakum. Sekali lagi, ya Rabbi, qad amiltu li walakum. Terakhir, ya Rabbi, qad amiltu li walahum. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.